Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam acara ibadah live streaming pada pagi hari ini, baik kita yang ada di tempat ini maupun ada yang ada di rumah, Tuhan melawat kita semua pada pagi hari ini. Hanya ibadah pada pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang layak kami puji. Kutinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku tampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat Tuhan. Ku nampak kegunaan Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan
untuk menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu dengan segala korban pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kalau di pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan masih memberikan kesehatan buat kami, napas kehidupan buat kami, untuk kami memuliakan dan mengagungkan nama. Begitu besar Tuhan kasih-Mu atas hidup kami. Sisa hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Terima kasih. Saya undang semua bangkit berdiri. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu. Ku nampak sujud di hadapan keinginan dalam hanya untuk menyembah ku sujud di hadapan keinginan dalam hanya untuk menyembah keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sujud menyembah kepadamu. Keinginan dalam hidup kami Tuhan, memuliakan, menyembah, mengagungkan, taat, setia sampai langkah kami yang terakhir Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Juru Selamat kami, pengharapan kami yang kekal. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami semakin meningkatkan iman kami kepadamu Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan, tapi kami hanya bisa berserah dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Engkau tolong, Engkau menyertai,
Kami mengundang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melawat seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah masing-masing. Engkau melawat, Engkau memberkati, Engkau Tuhan menyembuhkan, Engkaulah penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kami tahu Engkau Allah ada di setiap kami. Kami tahu Tuhan Engkau menyertai langkah kami. Ku selalu memandang Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Pada Tuhan, ku berpasrah yang malam Tuhan, karena Tuhan pelindung, karena Tuhan memberikan menghadapi segala musuh. Kiri kanan Tuhan dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Ku selalu memuliakan, ku selalu memuliakan. Hanya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Alamku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindung, karena Tuhan bukan gentar menghadapi segala musuh. Di kananku ada Tuhan, hidupku ada Tuhan, Yesus selalu menghadapiku. Memandang Tuhan, ku selalu percaya pada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku karena Tuhan pelindung, dan tetap menghadapi segala musuh. Kiri kanan Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Hidupku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Hidupku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Hidupku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Puji nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Kami tidak gentar menghadapi apapun, karena Tuhan menyertai. Kini kiri kananku, sekelilingku ada Tuhan. Tuhan yang melindungi kita pada hari ini. Puji nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan kuasa. Haleluya. Amin.
kuasanya. Kita buang dibutuhkan halangan di budayanya dengan kuasa nama bagi serukan nama Yesus. Oh, maju akan kuasa kita buat dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus akan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Bagi serukan nama Yesus, mari katakan kuasanya. Kita buang iblis kemekan, kalahkan di budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus akan semampu. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas nama menara yang kuat. Nama nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus di atas segalanya. Dialah Allah kami, dialah penyelamat kami, juru selamat kami yang hidup, yang bisa melindungi kita. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang menyertai kami. Karena kasih-Mu Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Selalu baru, selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami harus membalas kasih? Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Bapakku yang baik, Kau sangat puji, Kau sangat ku cintai.
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Apaku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segala kasih-Mu baik, Kau pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti kau arah padamu, Yesus. Kau segalanya, oh Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segala dalam hidup, dalam hidup. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya kasih-Mu baik, tak pernah berakhir kasih selalu dalam hidup. Tak pernah berharap pada tak pernah berakhir kasih selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus. Kau segalanya. Sedang semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami merasa kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segala di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu baik, tak pernah
pujian ini, bahwa kasih-Mu tidak pernah berakhir Tuhan. Kami tidak berhenti berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Wahyu berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Bila firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan bagi kami ya Bapa, untuk menuntun kami lebih hari, lebih dewasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila urapan kuasa-Mu Tuhan, yang senantiasa mengurapinya ya Bapak, apa yang diperintahkan Tuhan boleh sampai di dalam hati kami. Terima kasih. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa apapun Tuhan yang tidak merintangi, kami percaya dalam nama Yesus. Tuhan Kau hancurkan, Tuhan Kau singkirkan ya Bapa. Bila kuasa-Mu saja ya Bapa yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Selanjutnya kami serahkan hambanya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah lewat live streaming. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat Tuhan masih beri kesempatan kepada kita, selamat Tuhan masih beri waktu kepada kita. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Mari kita pergunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu satu kemurahan Tuhan yang luar biasa ya dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya rindu seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBD Kepanjen lebih lagi peka. Ya, lebih lagi dengar akan suara Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan sebab inilah kesempatannya. Inilah waktunya. Ya, sekalipun kita harus beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming yang ada, saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Kuota pulsa yang Bapak Ibu Saudara beli, bahkan paketan yang Bapak Ibu Saudara beli, Tuhan sanggup gantikan itu semuanya. Ya, puji Tuhan, mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya rindu kita sama-sama baca ayat ini. Yesaya pasal yang ke-6, pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari sama-sama baca, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk kalimat pertama dikatakan
kata pertama dikatakan bangkitlah. Ya, bangkitlah untuk apa? Untuk menjadi terang. Ya, kita anak-anak Tuhan identik bahwa kita adalah anak-anak terang sebab kita tahu sumber terang itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita tahu sumbernya bahwa Yesus adalah terang itu, berarti otomatis kita orang-orang yang percaya, kita anak-anak Tuhan juga harus menjadi anak-anak yang terang. Ya, dikatakan di sana bangkitlah, yang artinya bangun, hidup, menjadi terang. Ya, bukan tidur, bukan terlena dengan keadaan Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan katakan bangkitlah. Ya. Hiduplah, bangunlah, menjadi teranglah. Ya, Saudara dikasih Tuhan. Begitu luar biasanya Yesus kita memantau setiap kehidupan kita. Mengajak kita, ya bangkit. Ayo menjadi terang. Jangan terlena dengan keadaan, jangan tertidur dengan keadaan. Ya, jangan tertidur karena keadaan Bapak Ibu Saudara. Oh, di rumah saja. Ya, tetapi ketika saya merenungkan kenapa Tuhan sampai seperti ini, sampai di pemerintahan menyatakan bahwa di rumah saja. Ya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan ketika ada di rumah saja. Kita dapat bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Ya, hubungan kita dengan Tuhan semakin bisa lebih dekat lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan bangkitlah. Ya, ayo bangkit, menjadi teranglah. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-15, sekalipun kami hamba-hambanya, pelayan-pelayannya tidak memantau seluruh jemaat, ya. Maaf, kami tidak bisa memantau seluruh jemaat yang ada. Ya, hanya kita hanya bisa pantau lewat telepon, mungkin lewat WA dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada pribadi yang dapat memantau Bapak Ibu Saudara. Ada pribadi yang dapat mengawasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sekali lagi saya sampaikan, inilah waktunya. Ya. Inilah tepat waktunya Tuhan untuk kita menjadi bangkit, menjadi terang. Ya, bangkitlah, hiduplah, bangunlah, menjadi terang. Sebab kita suka kepada terang itu. Dan kita tahu sumbernya terang itu. Ya, oleh sebab itu mari kita pancarkan sinar kemuliaannya Tuhan. Memancarkan terangnya Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita sehingga setiap orang dapat merasakan, setiap orang dapat tahu. Tidak hanya sekedar tahu terang itu, tapi benar-benar merasakan lewat apa? Lewat kehidupan kita. Sebab Tuhan katakan bangkit. Ya. Bukan tidur, tapi bangkit. Bangunlah, hiduplah, menjadi terang. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku, Yesus, telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Aku, Yesus, telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan.
Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan perintahkan kita untuk bangkit, menjadi teranglah, jangan di dalam kegelapan. Sebab orang-orang yang percaya kepadaku, firman Tuhan katakan jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan kita tinggal di dalam kegelapan, jangan kita terlena dengan keadaan kita yang membuat kita mungkin lebih lagi bermalas-malasan, mungkin membuat kita lebih lagi agak santai, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, bangkitlah, menjadi teranglah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan jangan sampai tinggal di dalam kegelapan. Kita sudah tahu sendiri kalau di alam keadaan yang gelap bagaimana kita tidak dapat melihat apa-apa, segala sesuatunya hanya kita raba dan sebagainya. Mungkin pada saat kita jalan kita terantuk, pada saat kita jalan kita terjatuh. Jangankan di tempat kegelapan, kadang di tempat yang terang aja kita masih bisa tersandung, kita masih bisa terantuk, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah. Ya. Kita buka di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Oleh sebab itu alasannya mengapa Tuhan perintahkan, suruh kita pagi hari itu bangkit menjadi terang. Sebab terang itu adalah Yesus sendiri dan kita kenal, kita tahu sumbernya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Setiap pribadi, lepas pribadi kita, itu mempunyai terang. Sebab kita tahu sumbernya. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah terang. Ya. Jangan sampai kita dalam kegelapan, kita mengaku anak Tuhan, kita mengaku anak terang, tapi kita hidup di dalam kegelapan. Yesus gak mau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anaknya hidup di dalam kegelapan. Ya. Tapi dia mau kita hidup di dalam terang. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia ini di dalam kegelapan. Kalau kita lihat di Yesaya tadi, kembali kita kepada Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60 di ayat yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Ya. Kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara, saat ini di dunia, di bumi sedang ditutup dengan kegelapan. Ya. Dengan adanya virus corona berdampak ke segala arah. Berdampak ke segala arah. Ya, tingkah laku, ya pemikiran kita, ya ke segala aspek kehidupan kita, ya ke kesehatan kita, mungkin ke ekonomi dan sebagainya. Sedang ditutupi dengan kegelapan, ya, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Banyak orang akan melakukan terobosan yang berani melakukan hal-hal yang mungkin kriminal, berani melakukan hal-hal yang jahat hanya untuk mempertahankan hidup. Saat ini, ya, kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Sebab itu firman Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Amin. Ya. Benar-benar segala sesuatu kalau waktunya Tuhan itu luar biasa.
Ketika saya merenungkan, ya memang Tuhan, segala sesuatu itu kalau waktunya Tuhan sudah nggak ada satu tangan manusia yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Inilah waktunya kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya untuk kita bangkit menjadi terang di kondisi yang ada saat ini, di kegelapan saat ini, di kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa. Tidak menutup kemungkinan juga kita anak-anak Tuhan ikut di dalam kegelapan itu. Tidak menutup kemungkinan juga kalau kita ikut di dalam kekelaman bangsa-bangsa itu. Kalau iman kita tidak kuat, kalau terang itu redup dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi ada perbedaan Bapak Ibu Saudara kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi merespon. Ya, ada perbedaan orang-orang yang percaya, kita anak-anak Tuhan yang percaya kalau kita meresponi firman-Nya, kalau kita mengerti kehendaknya, kalau kita mau bangkit, Yesaya pasal 60 ayat yang kedua bagian B. Dikatakan di sana, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu dan menjadi nyata atas kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi yang meresponi firman-Nya, yang melakukan firman-Nya, yang menaati firman-Nya, yang mengetahui rencananya, yang mau bangkit. Dia dikatakan terang Tuhan itu akan terbit atas kita. Dan itu akan nyata, kemuliaannya akan nyata atas kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, tidak menutup kemungkinan kita orang-orang yang percaya, ya, masuk di dalam kegelapan itu, ya, mengalami kekelaman itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, mari bangkit. Kalau kita sudah ada di dalam kegelapan, jangan mau. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu sumber terang itu. Oleh sebab itu mari seluruh jemaat Tuhan bangkitlah, menjadi teranglah. Ya. Lewat seluruh aspek kehidupan kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat pemikiran kita, tingkah laku kita. Ya. Seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu makanya Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar perlu firman itu dalam kehidupan kita. Benar-benar perlu firman hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Benar-benar hanya firman yang menjadi kekuatan kita. Dan firman ini bukan janji yang abal-abal. Firman ini bukan janji yang PHP, hanya memberi harapan palsu. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi firman ini benar-benar penghiburan yang abadi. Firman ini benar-benar yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kita. Kalau tidak ada firman dalam kehidupan kita, kita akan terus di dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara sedang membawa terang itu. Seluruh jemaat Tuhan sedang membawa terang itu. Seluruh jemaat Tuhan ada terang itu. Mari pancarkan ya terang itu lewat kepada semua orang. Ya, kepada semua orang. Sebab hari ini banyak orang yang memerlukan terang itu. Ya, hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan terang itu. Mereka sudah ada di dalam jalan kegelapan. Mereka perlu terang itu untuk membawa, untuk menuntun mereka di dalam jalan kebenaran. Ya, di dalam jalan yang membawa damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu damai sejahtera itu asalnya, sumbernya dari siapa? Hari-hari ini begitu banyak orang memerlukan damai sejahtera. Ya, sekalipun kita mengeluh, sekalipun kita menggerutu, tidak akan memperbaiki keadaan. Ya, tapi ketika kita bersyukur dan kita tahu firman-Nya, itu yang menjadi kekuatan kita. Ya, itu yang menjadi kemampuan kita. Bahkan anak-anak muda, gak usah khawatir akan masa depanmu. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Asal kita taat kepada Tuhan. Tetap kita menjadi terang.
Jangan di dalam kegelapan, tapi bangkitlah, menjadi teranglah. Bangun, hidup, jadi terang. Ya, sekali lagi saya mau katakan, inilah waktunya. Dan inilah saatnya untuk kita memancarkan, lebih lagi memancarkan, lebih lagi. Ya, mungkin dulunya sudah kita pancarkan terang itu, tapi saat ini lebih lagi. Kekelaman sedang menutupi bumi. Ya, kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Saudara kasih Tuhan, dan mereka perlu terang itu lebih lagi. Ya, menjadi tugas kita. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Mari sama-sama baca ayat ini. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jangan terang Bapak Ibu Saudara dimatikan, jangan terang Bapak Ibu Saudara ditahan, tetapi hendaklah terang itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tidak cukup perbuatan kita yang baik Bapak Ibu Saudara, tetapi ada hal yang luar biasa dikatakan, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi lewat aspek kehidupan kita, tidak hanya perbuatan baik yang ada di dalam diri kita, tetapi firman Tuhan katakan untuk memuliakan Bapa yang di surga. Ketika kita memancarkan ketika kita memancarkan terang itu, ya, ingat Bapak Ibu Saudara, kita lakukan perbuatan yang baik, dan ternyata apa yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu adalah untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangkit menjadi teranglah. Itu bukan hanya sekedar bangkit menjadi terang, tetapi bangkit menjadi teranglah. Sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu untuk memuliakan Bapa di surga. Untuk memuliakan Bapa di surga. Bukan sekedar kita menjadi terang, bukan sekedar kita menjadi cahaya yang biasa-biasa saja. Tetapi ternyata apa yang kita lakukan lewat kehidupan kita, pemikiran kita, tingkah laku, perkataan kita, ternyata itu untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kita mau lebih lagi memancarkan sinar itu. Sekali apa yang kita lakukan ternyata untuk memuliakan Bapa kita yang di surga, bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk pribadi kita, tetapi untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Yang menjadi pertanyaan kita, mampukah di tengah kegelapan yang sangat gelap, mampukah di tengah kekelaman yang sangat gelap ini kita bisa bangkit menjadi terang? Saya mau katakan kita akan mampu. Kita akan bisa Bapak Ibu Saudara. Bisa, mampu. Yang penting ada semangat. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu, ada semangat. Ya. Kalau dalam diri kita sudah keogahan, kalau dalam diri kita aja sudah gak ada semangat, kita gak akan bisa bangkit menjadi terang. Tapi selama dalam diri kita ada kemauan, ada greget, ada semangat. Dan kita perlu tahu bahwa Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan baru buat kita. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15.
Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Alasan ini yang menjadi alasan kita, apakah kita mampu? Ini jawabannya, mampu. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menyertai kita. Dan saya percaya Roh Kudus itu tidak tinggal di kita terus diam, dia tidak bertindak Bapak Ibu Saudara, enggak. Tapi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, bahkan dia akan menyertai kita selama-lamanya untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kepada kita kemampuan menjadi terang. Ya, dia akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan menyertai kita selama-lamanya. Sehingga ada kemampuan, sehingga kita dapat, bahkan kita mampu untuk menjadi terang itu. Sekalipun kita sulit Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, tapi kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan firman Tuhan katakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ya, jangan gelisah, jangan gentar. Damai sejahtera Tuhan ditinggalkan buat kita. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, terang itu akan membawa kepada damai sejahtera. Kita lihat kembali dalam 2 Timotius. Jawaban kita percaya bahwa kita mampu untuk bangkit menjadi terang. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari sama-sama baca ayat ini. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan kondisi, dengan kegelapan saat-saat ini, Tuhan bukan memberi kita roh ketakutan, yang artinya takut dengan segala kondisi dan situasi yang ada. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Ya. Jadi itulah menjadi alasan kenapa kita harus bangkit menjadi terang. Sebab Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan dia memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban kepada kita. Tetap bangkit menjadi terang Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi seringkali mungkin ada teman kita, saudara-saudara kita yang curhat mungkin, yang mulai mengeluh dengan keadaan yang saat-saat ini. Kita semua merasakan. Gak ada yang gak merasakan Bapak Ibu dengan kondisi saat-saat ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, bangkitlah menjadi terang. Jadi ketika ada saudara kita, ada teman kita yang mulai mungkin sedikit mengeluh dengan kondisi yang ada, itu peran Bapak Ibu Saudara. Memberi apa? Ya, memberi damai sejahtera.
Lewat apa? Lewat perkataan kita mungkin, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan yang mungkin bisa kita membantu apa yang dapat kita lakukan. Ya, tetap menjadi terang. Amin. Ya, tetap menjadi terang. Jangan mau di dalam kegelapan. Sebab Bapak Ibu Saudara tahu sumbernya. Ya, dan hari-hari ini banyak yang memerlukan terang itu. Sebab itu mari seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBD Kepanjen, bangkitlah, menjadi teranglah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mampu. Anak-anak remaja, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, Bapak Ibu Saudara bahkan sampai yang lansia. Saya percaya mampu. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dia ada menyertai bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan katakan, jangan gelisah, jangan takut. Ya, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada bangkit, menjadi terang. Sebab apa yang kita lakukan sekali lagi hanya untuk memuliakan Bapa kita yang di surga, untuk menunjukkan kepada dunia ini. Ya. Untuk menunjukkan kepada dunia ini kita punya Bapa yang luar biasa, untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaibnya Dia. Haleluya. Makasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Amen.
terima kasih Tuhan. Oh, buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami bangkit menjadi terang Tuhan. Biarlah sidang jemaat Tuhan boleh bangkit menjadi terang itu, memancarkan Tuhan terang itu di depan banyak orang. Sebab apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Oh, kami tetap ingin tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, biarlah terang kami tetap bercahaya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memenuhi sekelilingku, rasakan hadirat-Mu datang gelapkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu datang gelapkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Aku ingin tetap di sini dan memandang Engkau. Amin. Haleluya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang Engkau. Kami ingin tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin tetap di sini. Haleluya. Amin. Kami ingin tetap dalam hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang Kau berkati ini. Kembali kami boleh diingatkan
dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami terus menjadi terang, untuk kami terus menjadi berkat di tengah-tengah dunia dalam situasi keadaan yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kami, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Engkaulah terang itu Tuhan. Mari terangi hati kepikiran kami dengan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam keadaan situasi yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan, kami tidak perlu takut karena Engkau memberi roh kepada kami, bukan roh ketakutan, tapi Tuhan, Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera itu dalam setiap kehidupan kami. Meskipun dalam situasi yang tidak menentu ini Tuhan, tetapi ada damai di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penjaga Israel Tuhan. Engkau juga Allah kami, penjaga kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan tidak pernah terlelap Tuhan. Terima kasih Tuhan, mata Tuhan mengawasi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan Gembala yang baik Tuhan. Engkau terus melindungi, memelihara seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GPD Panjen ini khususnya. Umumnya bagi umat-umat ketebusan-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau terus menjagai, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau terus ada bersama mereka, sehingga mereka juga tetap menjadi terang ya Tuhan, menjadi berkat Tuhan, karena Roh Kudus yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Kau melawat seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi permasalahan Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, teguhkan terus dan kuatkan terus iman seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk terus hidup berharap, berserah, dan hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Tolong pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan, dalam mengatasi situasi di hari-hari ini Tuhan. Khususnya bagi Tuhan para medis Tuhan, dan para relawan Tuhan yang membantu menyelesaikan permasalahan COVID ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberi mereka kekuatan ekstra. Dan kami percaya semua ada waktunya Tuhan, semua ada masanya. Dan waktu Tuhan itulah yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah keselamatan daripada Allah, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penyertaan dan urapan dari kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan